Salam saudara yang terkasih, selamat sore, selamat hari Minggu, selamat tahun baru 2023. Bersyukur kita diberikan kesempatan Tuhan untuk melewati tahun 2022 dan sekarang kita masuk ke dalam tahun 2023 dengan semangat baru, dengan penuh sukacita, dengan iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Dan kita makin mengenal Tuhan kita, makin dekat Tuhan kita, makin hidup memuliakan Dia, makin berusaha untuk hidup selaras dengan firman Tuhan. Mari saya ajak saudara-saudara sekalian untuk menggali firman Tuhan, membaca, merenungkan, supaya dari dalamnya kita mendapatkan kekuatan, penghiburan, serta mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Mari kita persiapkan 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Kita akan menggali firman Tuhan tentang masa muda untuk Tuhan. Dan biarlah tahun baru ini kita diberikan semangat, kekuatan, giat, dan berkobar-kobar melayani Tuhan. Dan Roh Kudus senantiasa membimbing, memberikan hikmat kepada kita. Kita belajar tentang masa muda untuk Tuhan. Dan biarlah kita memakai masa-masa muda kita ini bukan untuk aktivitas kegiatan yang sia-sia, tetapi untuk memuliakan Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara-saudara yang terkasih, mumpung saudara-saudara masih muda, siap sedialah dan mempersiapkan diri untuk mau dipakai Tuhan. Mumpung masih muda, maka kita mempunyai kesempatan untuk mengasah diri dan mau dipakai Tuhan. Dan kita masih masuk dalam suasana Natal ya, dan juga bahkan baru memasuki tahun baru 2023. Masih hangat ya, masih fresh. Tapi baiklah kita merenungkan bagaimana kita memaknai baik itu momen Natal maupun tahun baru yang kita lewati saat ini. Apakah sekedar pesta pora? Ya kalau tahun baru biasanya kita lihat ada begitu banyak kembang api ya. Kemudian kalau anak-anak muda sepeda motornya di player-player gitu ya. Beli mercon dan sebagainya. Bahkan sampai jam 1 malam gitu ya. Ataukah kita merenung, merefleksi diri, sadar bahwa ada begitu banyak tantangan yang sudah kita lalui, yang sudah Tuhan sediakan, justru kita pakai untuk hal-hal yang sia-sia, untuk hal-hal yang tidak bermakna. Sungguh-sungguh sadar akan keberdosaan kita hingga kita sadar bahwa kita sungguh membutuhkan juru selamat, sungguh-sungguh membutuhkan Yesus. Sadar bahwa di momen Natal misalnya, bukan sekedar dia datang, tapi dia datang jauh-jauh dari sorga ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Nah, adakah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Apakah kita mau dipakai Tuhan, melayani Tuhan, menyediakan diri? Hari ini kita belajar dari Timotius, ya, seorang pelayan Tuhan yang masih muda.
Di situ dikatakan yang pertama bahwa jangan ada yang menganggap rendah terhadap yang masih muda. Artinya jangan sampai memandang rendah, meremehkan orang yang lebih muda. Orang yang mungkin minim pengalaman, masih hijau, dan sebagainya. Padahal dalam jiwa dan semangat anak muda itu biasanya ada potensi, paling tidak ide yang masih segar, yang masih fresh, yang cemerlang di sana, yang masih bisa diasah. Apalagi kalau dia terus diperlengkapi, diasah, didoakan, supaya makin tajam talenta yang dia miliki. Apakah itu menyanyi, apakah itu main musik, apakah itu melakukan kunjungan, melakukan misi, bahkan penginjilan, muritan, dan sebagainya. Dan perlu memang didoakan dengan sungguh-sungguh agar pelayan Tuhan yang masih muda, yang belajar pelayanan ini semakin hari semakin maju. Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi orang-orang pilihannya untuk melayani dia, untuk memuliakan dia. Di situ ditegaskan, janganlah seorang pun meremehkan masa mudamu. Jadi Paulus di sini mengatakan kata-kata ini adalah bukan hanya untuk Timotius sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Mungkin dalam pandangan banyak orang, pelayan muda itu kurang pandai dalam mengambil sikap, kurang pandai dalam berbicara, kurang hikmat dalam memutuskan segala sesuatu, dan sebagainya. Karena itu, pelayan muda yang masih minim pengalaman ini perlu memperlengkapi diri untuk mengasah skill, untuk terjun langsung di dalam pelayanan. Kalau kita menunda-nunda panggilan pelayanan, maka kita tidak tahu potensi pelayanan kita, potensi diri kita ada di mana. Apakah menyanyi, apakah kunjungan, apakah main musik, atau apa. Kalau kita tidak terjun, kita tidak tahu apa yang menjadi potensi kita. Nah, cara yang terbaik, yang paling tepat adalah kita terjun sambil memperkumpulkannya di hadapan Tuhan. Tuhan maunya kita ini pelayanan di bidang apa? Apakah di bidang doa? Bahkan ada pelayanan yang mengunjungi ya para para bapak-bapak pensiun, mereka dikunjungi senang sekali. Dan itu memerlukan latihan, saudara. Nah, kalau kita tidak mengasah, tidak langsung terjun dalam pelayanan, kita tidak tahu kesulitannya di mana. Juga kita tidak akan tahu kita bagusnya di bidang apa dalam pelayanan itu. Jadi yang senior jangan sampai meremehkan atau mematahkan semangat yang masih muda. Yang senior semestinya membimbing, menuntun, mengarahkan mereka yang masih muda. Bahkan memberikan semangat kepada pelayan-pelayan baru yang masih muda, yang minim pengalaman seperti ini. Nah, di sini, apakah saudara mempunyai selera rohani di dalam memuliakan Tuhan? Apakah kita mengutamakan Tuhan? Apakah kita menomorsatukan Tuhan? Misalnya menggali, membaca, merenungkan, mempergumulkan firman Tuhan untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Tidak hanya berdoa-berdoa saja, meminta-meminta saja untuk tujuan yang egois bagi diri sendiri. Tapi kita berdoa untuk memuliakan Tuhan. Apa yang kita minta itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi ada selera rohani ya, belajar firman Tuhan, aktif ikut dalam seminar-seminar, bahkan ikut dalam persekutuan doa, pendalaman Alkitab. Jadi itu penting ya, untuk terus mengasah skill kemampuan kita.
Saya ada banyak mendapati anak-anak muda khususnya yang pelayanan di bidang musik. Itu mereka entah bagaimana banyak sekali yang enggan kalau diajak acara pendalaman Alkitab. Saya tidak tahu mengapa. Tapi ini adalah fenomena yang umum terjadi di banyak gereja. Coba saudara perhatikan para pemain musik, worship leader, singer, itu susah sekali diajak dalam pendalaman Alkitab. Padahal kalau kita perhatikan pendalaman Alkitab itu untuk kita supaya makin mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Jadi kita perlu mengenal suara Tuhan melalui firman-Nya. Sementara kalau menyanyi, bermain musik, memuji Tuhan, itu bagus. Saya katakan bagus sekali. Tetapi kalau makin diperlengkapi dengan pengertian firman Tuhan yang benar, itu jauh lebih bagus. Karena ada begitu banyak puji-pujian yang dibuat oleh orang yang tidak mempunyai latar belakang teologi atau mengerti Alkitab secara benar, komprehensif. Sehingga lagu-lagu pujiannya itu bersifat antroposentris, berpusat pada diri sendiri. Bukan memuji memuliakan Tuhan, tapi sebenarnya berpusat pada dirinya sendiri. Aku. Juga di dalam hal doa ya, ada banyak orang yang lebih suka doa, lebih suka di dalam gereja saja, tidak mau keluar. Doa kalau kita renungkan dengan sungguh-sungguh, itu hanya seolah-olah kita pengen alam mendengar kita. Dibandingkan dengan kalau kita mempelajari, menggali, membedah Alkitab, merenungkan bersama-sama, mendiskusikan bersama-sama. Itu kita mau mendengar Allah, mau mendengar maksud dan kehendak Allah melalui firman-Nya. Sedangkan kalau doa-doa itu hanya supaya Allah mendengarkan kita. Jadi di sini berbeda ya. Dua-duanya harus kita kerjakan. Kalau kita mau meminta melalui doa-doa supaya Tuhan mendengar kita, kita juga harus mau mendengarkan apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Firman Tuhan berikutnya katakan jadilah teladan. Ya, kalau khotbah itu gampang ya, saudara-saudara. Menjadi pelaku yang hidup dari apa yang dikhotbahkan, nah itu yang sulit. Kata orang Surabaya, seperti gajah di belangkoni gitu ya. Artinya bisa khotbah, tidak bisa ngelakoni, tidak bisa menjalani. Belangkon itu topi gitu ya, topi adat Jawa ya. Jadi seperti gajah di belangkoni bisa khotbah, tidak bisa ngelakoni atau tidak bisa menjalani. Kalau kata misalnya hamba Tuhan itu berkhotbah tentang kesederhanaan, tetapi prakteknya dia sendiri keluarganya hidup dalam kemewahan, koleksi mobil mewah, menyekolahkan anak-anaknya di luar negeri, mempunyai apartemen di mana-mana, dan itu didapatkan dari hasil persembahan jemaat yang seharusnya dipakai untuk pelayanan kepada jemaat dipakai secara pribadi dengan tidak bertanggung jawab. Padahal seharusnya bisa dipakai untuk kesejahteraan bersama. Ada begitu banyak mungkin jemaatnya yang masih belum berkemampuan. Itu seharusnya juga bisa mensejahterakan mereka. Dan semestinya juga dipakai untuk pelayanan yang lain daripada untuk keperluan yang tidak bertanggung jawab untuk memperkaya diri sendiri dan sebagainya. Bisa dipakai untuk misi, perkabaran Injil, penjangkauan. Masih banyak daerah-daerah di pedalaman dan pedesaan yang membutuhkan terang Injil. Dan untuk sampai ke sana,
itu membutuhkan biaya, saudara. Nah, alangkah baiknya kalau dana itu dialokasikan ke sana atau dibagikan ke sana atau mendukung pelayanan itu. Jadi sekali lagi, kalau khotbahnya demikian, kemudian praktiknya demikian, apakah itu sinkron? Nah, dalam hal ini, kita bisa merenungkan, kita lebih percaya kepada hamba Tuhan yang khotbahnya memang menganjurkan untuk hidup secara sederhana, meneladani Yesus, hidup bersahaja, dan dia memang dalam kesehariannya seperti itu. Atau sebaliknya, khotbahnya hidup sederhana, prakteknya dia sendiri hidup dalam kemewahan, jam tangannya mewah dan sebagainya. Kemudian dikatakan di situ, jadilah teladan di dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, di dalam kesetiaanmu, dan kesucianmu. Di dalam hal perkataan kita seringkali melukai orang lain, baik itu dengan sengaja atau tanpa disadari. Seringkali perkataan kita pedas ya bagi orang lain. Dan karena itu kita mesti lamban dalam berkata-kata ya. Memikirkan dulu apa konsekuensinya, risikonya kalau kita melontarkan suatu perkataan. Apakah itu akan melukai orang lain atau tidak. Juga dalam tingkah laku, seringkali dalam praktek kita, dalam tindakan kita membuat orang lain merasa tertekan. Misalnya saya sebagai bos, sebagai atasan, menahan gaji karyawan dan sebagainya. Yang seharusnya mereka sudah bisa menikmatinya karena sudah menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. Juga dalam hal kasihmu, kasih bahkan terhadap orang yang paling kita benci. Karena Yesus juga mengarahkan kita untuk mengasihi orang-orang yang demikian supaya mereka mengenal juru selamat. Supaya kasihnya terpancar. Supaya orang lain juga merasakan kasih dan memuliakan Tuhan. Bagaimana sih sikap hidup kasih yang dipraktikkan oleh orang-orang Kristen? Dan kalau itu dirasakan oleh orang di sekitar kita, dan mereka memuliakan Tuhan, maka kita bisa menjadi teladan di dalam hal kasih. Dalam kesetiaanmu, nah ini khususnya dalam hal melayani ya, diperlukan setia sampai akhir melayani Tuhan. Apapun risikonya, apapun yang terjadi, mau setia ikut Tuhan, mau setia melayani Tuhan. Di dalam kesucianmu, bersama Tuhan yang Maha Kudus, kita sadar hanya Dia yang sanggup menyucikan kita, menguduskan kita, melayakkan kita, dan kita dilayakkan oleh Yesus. Kita dilayakkan untuk datang kepada Bapa hanya melalui Yesus. Karena Bapa melihat Yesus yang ada di dalam diri orang percaya. Jadi, jadilah teladan bagi orang-orang yang beriman. Tekun dan berpegang teguh dalam kebenaran, dalam pengajaran, dan dalam kekudusan hidup. Bukan seperti orang yang cantik ya, yang punya perhiasan gemerincing gitu ya, emasnya di mana-mana. Bahkan bagi orang percaya juga banyak yang demikian, yang pakai kalung salib emas, pakai jubah kesalehan, cincin emas dan sebagainya, yang hanya kelihatan dari luarnya. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita harus jadi teladan dalam ucapan dan percakapan juga, dengan kata-kata dan tindakan dan dengan seluruh kehidupan kita. Karena kita ini
bagi orang lain jadi sorotan ya. Bisa dipercaya enggak? Orang ini tepat waktu enggak? Dua hal itu biasanya yang paling terkenal bagi orang Kristen di mata orang lain, orang-orang non-Kristen. Orang Kristen itu bisa dipercaya. Orang Kristen itu tepat waktu. Orang Kristen itu bertanggung jawab. Maka kalau dunia menawarkan kenyamanan dengan korupsi dan sebagainya, saya tidak. Kalau dunia sudah terbiasa dengan jam ngaret, molor, korupsi waktu, saya tidak. Menjadi teladan. Jadi baik itu tua ataupun muda bukan ukuran, saudara-saudara. Yang penting adalah dipanggil Tuhan selalu siap. Saat Tuhan memanggil, hanya satu kata yang siap, karena kita ini laskar Kristus. Dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan utus. Kita pergi, kita siap. Nah, untuk kesiapan itu sendiri memerlukan kelengkapan pribadi kita untuk diasah, bahkan untuk mengasah pengetahuan kita, keterampilan kita. Ada saya mendapati bahwa bahkan mahasiswa buka email saya tidak tahu. Dan kita perlu mengasah diri dengan kemajuan teknologi. Bahwa teknologi itu pun dipakai untuk memuliakan Tuhan. Sosial media dipakai untuk sarana memberitakan Injil. Karena kalau tidak kita pakai, tidak kita manfaatkan, maka kekuatan-kekuatan dunia, suara-suara dunia, pengaruh-pengaruh buruk dunia ini akan menguasai sosial media. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Snack, semuanya saudara. Tapi kalau kita menebar Injil, menebar firman Tuhan, kita tidak tahu orang di luar sana yang tidak mengenal Yesus akan dipercaya oleh Roh Kudus. Karena bukan bagian kita, tapi tanggung jawab kita untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menebar firman Tuhan, untuk memberitakan Injil, kabar baik bahwa Tuhan mencari orang yang hilang. Tuhan mengasihi dan menyelamatkan orang yang berdosa. Tuhan memanggil siapa saja berdasarkan hikmat kemahatauannya dan hak kepada siapa dia memilih. Saudara-saudara ada ya yang dipilih di masa mudanya, ada yang dipilih Tuhan di masa tuanya. Ada yang mempunyai masa lalu yang begitu kelam dan hitam. Ada yang relatif bersih riwayat hidupnya. Saya bahkan mendapati ada yang dipanggil Tuhan saat dia bangkrut terpuruk. Dipanggil Tuhan itu maksudnya dipanggil untuk masuk dalam pelayanan, ya, mengerjakan pelayanan bagi Tuhan. Ada yang dipanggil Tuhan, dipanggil masuk dalam pelayanan saat dia kaya raya atau berada di puncak ketenaran. Jadi di sini yang penting adalah Tuhan yang memanggil kita. Dan kita ini hanya sebagai alat, hambanya. Harus ikut kemanapun Tuhan suruh, Tuhan perintahkan. Dan kita mesti berdampak untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Berdampak artinya dalam segala hal. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam studi, semuanya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Saudara studi bukan untuk mencari nilai, sekedar mencari nilai. Saudara bekerja, bisnis, usaha itu juga dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kerja dengan mati-matian, dengan teliti, dengan bertanggung jawab, dengan jujur, dan sebagainya. Semuanya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Iman yang asli, iman yang genuine, iman yang menyelamatkan
Hanya kalau kita percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Iman yang demikian, iman yang asli demikian, itu karya Roh Kudus. Artinya ada Roh Kudus dalam diri orang percaya, maka ada buah-buah Roh. Dia diberikan kemampuan, ada Roh Kudus di dalam diri orang percaya, maka diberikan kemampuan dan kemauan untuk berbuat baik. Bukan untuk sekedar pamer, pamrih, dan sebagainya. Tapi bersuka cita karena sudah diselamatkan. Nah, itulah yang membedakan orang Kristen dengan orang agama manapun di dunia ini. Dia bersuka cita memuliakan Tuhan karena sudah diselamatkan. Orang non, dia berbuat baik, apapun itu, sesalah apapun untuk supaya dia masuk ke surga. Tapi dalam Yesus kita diselamatkan, maka kita bisa berbuat baik. Saya terkasih, hari ini firman Tuhan berbicara tentang anak muda, tentang Timotius, pelayan Tuhan yang masih muda. Mari kita pun menyediakan diri untuk dipakai Tuhan, terutama saudara saya yang masih muda. Jangan pakai waktumu, masa mudamu untuk hal yang sia-sia. Apalagi kalau sampai menghambur-hamburkan uang, merepotkan orang tua, mempermalukan keluarga, dan sebagainya. Kita mulai mengasah diri, keterampilan kita, talenta kita yang sudah Tuhan beri. Di sini Paulus tidak ingin usia Timotius yang masih muda menghalangi untuk mendapatkan penghormatan yang pantas dia dapatkan. Asalkan dia berperilaku sebagai pelayan Kristus yang sejati, punya integritas, tanggung jawab, bisa dipercaya, dan sebagainya. Jangan minder dipakai Tuhan hanya karena saudara masih muda. Maka saudara harus mengasah terus potensi talenta yang sudah Tuhan beri. Meski masih muda, justru harus berani tampil. Karena dipercaya Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan. Jangan disia-siakan waktu yang sudah Tuhan beri. Ini adalah kesempatan emas yang bernilai kekalan untuk menyampaikan, untuk menyebarkan Injil, untuk mewartakan keselamatan kepada orang lain, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Meski masih muda, mau dan bersedialah melayani dan dipakai Tuhan. Mau diasah, mau diperlengkapi, mau belajar, dan tidak minder. Juga untuk yang sudah tidak muda lagi, tetaplah terus semangat, terus giat, terus berkobar-kobar bagi Tuhan. Selama kita masih diberi kekuatan, kesempatan untuk menjalani hidup ini, terutama untuk melewati sampai pada tahun 2023 ini. Dan kita bisa sampai pada 1 Januari 2023 ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa, cinta kasih Tuhan yang begitu besar terhadap kita. Selagi masih muda, beri hidup bagi Tuhan. Saudara, dunia ini menawarkan kenikmatan. Dunia ini menawarkan kenyamanan. Anak muda umumnya, kalau diajak atau ditawari pelayanan, apalagi pelayanan yang sudah besar dalam suatu gereja yang besar, yang mempunyai struktur organisasi yang sudah mapan ya, yang banyak seniornya di sana, umumnya merasa minder, merasa tidak layak, malu. Sampai kemudian akhirnya karena malu, minder, dan merasa tidak layak itu akhirnya tidak jadi pelayanan. Mundur. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita agar tetap semangat untuk melayani Tuhan selagi masih muda. Jangan sampai ada yang merendahkan. Dan bagi yang senior, jangan merendahkan yang masih muda.
sepanjang dia sudah berusaha dan berjuang mati-matian untuk mengasah keterampilannya, mengupgrade. Kita semestinya harus mendampingi, melatih mereka, memperlengkapi mereka lebih lagi, supaya makin memuliakan Tuhan, makin melayani, makin semangat, makin giat bagi Tuhan. Nah, di tahun 2023 ini, apa yang menjadi tekad kita? Di tahun 2022 yang sudah kita lalui dulu, apa yang kita berikan kepada Tuhan? Dan apa yang akan kita berikan kepada Tuhan di tahun 2023 ini? Bagi saudara yang sudah merasa selamat, diselamatkan, dipilih Tuhan, bahkan diundang untuk melayani Tuhan, apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Apakah kita mau dan antusias dipakai Tuhan? Apakah kita mau diproses, dibentuk Tuhan? Mari kita sedini mungkin melatih diri, memperlengkapi diri, berusaha semaksimal mungkin berkorban bagi Tuhan. Kita, bagi yang pemula mungkin bisa membeli buku Qurani, bagaimana menginjil, bagaimana mengerjakan misi, bagaimana menjangkau, bagaimana mengunjung, bahkan bagaimana mendoakan orang lain. Ada begitu banyak yang kita bisa melatih diri untuk dipakai memuliakan Tuhan. Kiranya di tahun 2023 ini, Roh Kudus memperlengkapi kita, berikan kerinduan, semangat yang berkobar-kobar total bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu pada sore hari ini mengingatkan kami untuk mempunyai tekad yang luar biasa, untuk mengasah diri, memperlengkapi diri dengan berbagai macam kelengkapan dan juga pengetahuan serta keterampilan untuk makin mengenal Tuhan, makin memuliakan Tuhan, dan bukan memakai waktu kami yang sia-sia di masa muda kami. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami sepenuhnya seutuhnya dalam tangan pimpinan bimbingan pemeliharaan Tuhan. Masa depan kami serahkan semuanya seutuhnya dalam tangan-Mu. Biarlah ya Tuhan, Kau menjadi nakoda hidup kami. Inilah kami ya Tuhan, pakailah kami untuk makin setia mengikut Tuhan. Untuk bisa bekerja sama dengan saudara-saudara yang lain, pelayan-pelayan Tuhan yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain, memuliakan nama-Mu. Dan biarlah kami mempergumulkan apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan untuk mengerjakan pelayanan. Biarlah Roh Kudus memberi hikmat kepada kami apa yang harus kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Bersyukur kita sudah bisa menjelaskan firman Tuhan hari ini. Biarlah kita makin diperlengkapi dan kita tidak minder khususnya untuk saudara-saudara yang masih muda, tapi tetap semangat menjalani awal tahun 2023 ini. Sekali lagi, selamat Natal, selamat tahun baru 2023. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita, mengiringi setiap langkah kita. Tuhan memberkati.